103 Radio Solopas Beyond Information. Selamat pagi Sobat Solopas. Udah lumayan lama ya kita nggak menemani Sobat Solopas di ruang UMKM by Radio Solopas. Dan kali ini kita hadirkan lagi ruang UMKM untuk memberikan informasi dan juga memberikan kesempatan bagi teman-teman pelaku usaha di UMKM untuk bisa mempromosikan produk-produknya pastinya ya, untuk bisa mengenalkan juga produknya ke masyarakat, ke Sobat Salopos. Dan sudah ada pelaku UMKM juga yang kita ajak ngobrol bareng di ruang UMKM kali ini Sobat Salopos, adalah dari Narada Collection. Narada Collection ini lebih ke usaha souvenir ataupun produk-produk handmade ya. Kita akan langsung sapa saja kedua pemilik ya. Ini dari Narada Collection. Yang pertama ada Ibu Retno Wardani. Ibu Retno, selamat pagi. Pagi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang kedua ada Bapak Wahyono. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Apa Mbak. kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya. Dan beliau ini, Pak Wahyono dan juga Bu Retno ini adalah suami istri, Iya, betul? Betul. Suami istri yang sudah kalau saya lihat dan bisa perkirakan beliau ini sudah senior gitu ya. Pasti sudah usia pernikahannya sudah berapa tahun, Pak Wahyono, Bu Retno? 27 tahun. 27 tahun ya, dan punya usaha bareng. Aduh, ini impian banget Sobat Salopas ya. Usahanya adalah di bidang souvenir dan buatan sendiri. Produk-produknya apa aja? Nanti kita tanya-tanya ya. Nama brandnya adalah Narada Collection. Bu Retno, Pak Wahyono, mungkin bisa menginformasikan untuk Sobat Salopas ya, Narada Collection. Ini produk-produk yang diproduksi atau dihasilkan atau dijual di Narada Collection ini seputar apa? Kalau kita untuk produknya itu seputar rajutan. Rajutan juga bunga-bunga dari kawat bulu. Di samping itu kita juga punya usaha UMKM yang lainnya, yaitu warung kecil-kecilan. Oh, warung Gitu. apa tuh? Warung makan? Warung sebelah. Oh, warung sebelah. Iya, warung sebelah prasmanan itu. Oh, Iya. oke. Berarti sebenarnya jenis usahanya nggak cuma satu ya? Iya. Oke, ini cuman salah satu dari sekian Iya, bentuk benar. usahanya ya. Ternyata Iya. ada di bidang kuliner, terus ini ada di souvenir Souvenir. gitu Iya. ya. Oke, produknya raju juga ada, Sobat Solopas. Berarti ini komplit ya, kayak tas ada, Iya. dompet gitu Ini ya, Bu? seperti ini. Oke. Ini dompet untuk jagong. Iya bener. Iya. Terus kalau ini rajutan tas ya? HP untuk HP. anak. Aduh, lucu banget. Tas Iya. HP untuk anak. Terus ini sebenarnya juga bisa untuk jagong juga, Mbak. Karena ini kan sebarannya motif cangklongannya kan seperti ini. Tapi karena kemarin permintaan pemesan, dia minta yang model seperti ini. Iya. Berarti Iya. macam-macam banget ya. Iya, terus kalau ini bisa untuk kuliah, Mbak. Oh, ada yang ukurannya ternyata gede Ini ya, untuk Sobat kuliah Solopos. juga. Oke, Tote gitu, oke. iya. Untuk berbagai kebutuhan dan berbagai kalangan usia, dari anak-anak, pelajar, mahasiswa, sampai yang ibu-ibu juga ada. Iya, Ini untuk betul. produk-produknya. Terus ada juga kayak bunga-bunga gitu ya, Bu Iya, ya. seperti ini. Ini dan ini Hiasan. bukat kalau Buket. untuk pas wisuda itu. Oh iya, aduh, komplit ya ternyata. ya. Iya. Tapi by the way, ini kalau Narada Collection ini sebenarnya persisnya sejak kapan usahanya dimulai? Kalau Narada Collection tuh sebenarnya kita sudah sejak COVID. sebelum COVID Sebelum kita punya COVID, iya. anak usia berapa yang barep itu usia 1,5 usia 2 2 tahun. tahun. Iya. Kita udah mulai itu ya Mbak Narada itu karena kondisi sempat berhenti berapa tahun. Terus setelah pas corona Pas corona kita malah kita mulai bangkit. lagi. Iya. Kita bangkit lagi sampai alhamdulillah sampai sekarang ya memang
agak sendet-sendet juga ya Mbak, karena mungkin mungkin kalau dari kalangan ke bawah itu kalau ingin ingin beli seperti ini mungkin mungkin hitung-hitung juga ya karena ekonomi mungkin. Tapi alhamdulillah sedikit-sedikit jalan. Oke, Iya. dimulai lagi atau bangkit lagi tuh sejak pas Covid, berarti sekitar Iya. 2020, 2020. Iya. 2020 Iya. ya. Mulai bangkit lagi karena melihat ada peluang atau Betul. ada kesempatan atau Iya, gimana betul. Pak Wayan? Karena waktu itu kan pas COVID ganas-ganasnya, itu kita dapat pesanan untuk apa itu? Masker. Konektor. Untuk konektor masker. Oke. Ya, itu pesanan cukup melimpah waktu itu. Berarti memang COVID itu ya ada berkahnya juga. Iya, Iya. betul Gitu. betul. Berarti sampai sekarang masih produksi juga kalau yang untuk konektor Masih. kayak aksesoris Masih. gitu Iya, ya. terus seperti ini untuk gantungan kunci seperti ini. Oh. Itu kan juga untuk souvenir pernikahan juga Iya, bisa. iya, betul, betul. Iya. Untuk souvenir seperti ini macam-macam Mbak modelnya. Ada yang bentuk ikan, ada yang bentuk kupu, ada yang bentuk ya macam-macam lah nanti sesuai pesanan. Oke, berarti luas sebenarnya ya. Iya, sebenarnya Mau luas. apa aja tuh bisa Iya. gitu dibuatkan atau Insya Allah dilayani ya. bisa. Siap. Ya. Dan untuk harganya pun sangat-sangat terjangkau. Kalau dari kita memang murah ya Mbak ya. Oke, harga terjangkau. Boleh dibocorin nggak, Bu? Mulai harga berapa? Mulai dari harga 5.000 5.000 tuh untuk yang kayak gantungan-gantungan gitu gantungan ya. kunci sampai 200. 200. Iya. Itu untuk yang kayak apa? Kalau Tas 200 apa? untuk tas. Tas yang gede-gede. Iya, tas. Kalau tas itu nanti kita menyesuaikan Ukuran atau ukuran dan motif. Kalau motif seperti ini itu kita bandrot 200. Oke, motif itu motif yang seperti apa? Mungkin Sobat Solopas perlu gambaran Ini gitu. motif daun. Motif daun. Oke. Ini motif daun. Soalnya kalau untuk motif daun ini memakan banyak benang. Jadi kita memang agak mahal lah kalau yang seperti ini. Kalau yang seperti ini Mbak, kalau yang seperti ini Yang buat murah, jagong itu tadi ya. ini sekitar nggak sampai 50. Oh iya? Iya, paling 30 gitu. Oke, tadi juga ada yang kayak anak-anak. Kalau yang untuk anak-anak ini kita lepas 50 Mbak. Oke, berarti sangat-sangat terjangkau, bener ya Bu ya? Iya. Oke, mana lucu-lucu lagi produknya ya. iya. Dan ini kan pasti setiap produk yang dikeluarkan atau yang dibikin itu kan beda-beda kan. Iya. Dia bisa jadi nilai jual tersendiri ya. Iya. Nggak ada yang nyamain gitu. Iya. Oke, butuh berapa lama biasanya untuk Kalau mengerjakan ini, Bu? sebenarnya kalau kita nggak repot dan mungkin kondisi lagi mood itu kita buat seperti ini sehari bisa selesai. Oh ya? Iya, tapi ya karena mungkin ibu rumah tangga saya kan murni ibu rumah tangga mungkin ada kesibukan yang lain menyiapkan ini dan itu akhirnya ya kurang lebih 2-3 hari ini baru selesai. Iya. Ya, berarti kalau misalnya mau ada yang pesen gitu, sistemnya berarti PO dulu ya atau Iya, PO dulu. pre-order? Kalau kita memang nggak berani ya Mbak untuk buat gitu Ready stock gitu ya? ready stock kita belum berani. Tapi karena mungkin kalau saya buat itu satu model satu itu nanti kita untuk sampel. Untuk Iya, sampel iya. nanti untuk warna bisa request. Oke. Iya. Termasuk juga untuk souvenir dan sebagainya. Iya, untuk gitu ya. souvenir kita nunggu. Oke, baik. Bu Retno, Pak Wahyono, kita juga mengajak Sobat Solopas untuk bisa tanya-tanya boleh ke Narada Collection ya. Siap. Jadi silakan Sobat Solopas yang ingin bertanya langsung sama Bu Retno dan juga Pak Wahyono seputar usaha souvenir handmade ya. Mungkin Sobat Solopas ingin
diskusi juga lebih lanjut, tanya-tanya gitu ya tentang jatuh bangunnya dalam usaha ini atau apapun ya yang ingin Sobat Salopas tanyakan, kita buka di 081226 103 103. Kita jeda dulu Bu, Pak. Nanti Siap, kita ya. lanjutkan lagi Sobat Iya. Salopas terus bersama kami di Ruang UMKM.
Sobat Salopos, masih bersama kami di ruang UMKM by Radio Salopos ya. Dan sekali lagi Sobat Salopos, kita ajak untuk bisa ngobrol bareng. Salah satu UMKM yang kita hadirkan adalah Narada Collection. Ini bisnisnya di souvenir ya Sobat Salopos, dan handmade lagi, dijamin original produknya Narada Collection. Ada Pak Wahyono dan juga Bu Retno. Kita lanjut lagi, Pak Wahyono, Bu Retno. Pasti kalau di dunia usaha itu kan ada waktu atau momen-momen, mungkin pas penjualan naik, pas penjualan drop gitu ya. 2020 pas banyak masyarakat waktu itu butuh konektor, ya. pasti itu naik-naiknya lumayan juga gitu. Habis itu sampai 2025 masih bertahan. Apakah juga ini masih naik turun terus, Bu? Ya, gimana ya Mbak ya, kita tahu deh, memang untuk usaha seperti ini tuh naik turun tuh pasti ya. Nah, tapi ya kita bersyukur aja, apapun yang diberikan sama yang di atas kita syukuri. Iya. Oke, biasanya apa tuh yang dilakukan gitu saat momen-momen pas kebetulan nih secara pendapatan atau mungkin yang pesen agak-agak sepi gitu, Pak? Atau ada strateginya gitu, mungkin dengan apa gitu? Baik, kalau memang dalam usaha seperti ini naik turun adalah hal yang wajar, dan juga kita juga perlu menyikapinya secara positif juga. Jadi ya namanya usaha itu naik turun adalah hal yang biasa. Kalau pas kebetulan turun dalam artian mungkin pesanan lesu, atau mungkin juga dalam kondisi-kondisi tertentu, mohon maaf, Narada Collection itu tidak hanya di bidang kerajinan, kita juga ada di kuliner juga. Kita perkuat di bidang kulinernya. Oke, Iya. iya ya. Berarti gitu Sobat Salopos ya. Ini adalah salah satu upaya sebenarnya ya, untuk kita tetap produktif gitu, terus mencari celah dan kesempatan. Sekiranya memang di satu sisi, oh ini kok lagi ngedrop, ya berarti kita harus pandai-pandai melihat peluang mana yang kira-kira tuh agak naik Agak gitu ya. naik, ya. Oke, dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap bisa jalan dua-duanya ya. Alhamdulillah Baik bisa. dari kuliner ataupun kerajinan ya, Iya, Pak iya, Bu ya. lanjut. Tadi yang sempat disampaikan kepada Sobat Salopos itu juga yang kerajinan yang tas kayak dompet, terus dan sebagainya ya. Nah ini kalau yang saya pegang ini adalah lebih ke souvenir-souvenir kayak bunga gitu ya. Iya. Nah kalau yang kayak gini terbuat dari apa nih Bu? Kawat bulu. Kawat bulu itu. Kawat bulu Iya. ya, ini bisa buat hiasan di meja tamu gitu ya. Iya. Berarti dalam bentuk vas bunga pun juga bisa, Iya. dalam bentuk buket pun juga bisa ya. Seperti ini. Yang mungkin sekarang anak-anak muda itu pakai untuk pas saat momen-momen tertentu, Iya. wisuda ya, lamaran, Iya. tunangan gitu. Iya. Karena kalau misalnya kayak gini tuh lebih awet ya Bu. Iya. Kalau yang bunga-bungaan ini mulai dari berapa Bu? Kalau bunga-bungaan itu Mm-mm. baru berjalan 1 tahun ini. Oke, harganya mulai berapa? Sekitar Harganya sekitar mulai dari 5.000 sampai 50. berapa? Oh, sangat terjangkau ya. Iya. 50 itu berbentuk buket, Mbak. Buket, dan ada, kebetulan nggak saya bawa, buket dan ada boneka rajutnya. Oh, ukurannya berarti agak besar. Agak Iya. besar. Iya. Oke, sangat worth it ya Sobat Salopos ya kalau misalnya beli yang buket bunganya yang tadi sudah ada boneka. Iya. Sudah ada bonekanya. Tapi ini dari semua souvenir-souvenir dan juga kerajinan ini bikin sendiri di rumah. Bikin sendiri. Wow. Terus gimana kalau misalnya ada pesanan yang banyak kayak tadi sempet
sharing-sharing juga pernah dapat pesanan tuh souvenir gitu. Iya. Souvenir pernikahan itu kan berarti udah di atas 500 ya pasti ya. Iya, Bahkan mungkin ada yang sampai 1000 mungkin. Nah, ini kalau bikin banyak gitu gimana tuh? Kita minta minta tenggang waktu. Jadi untuk pemesanan souvenir itu paling enggak Hamin 5 Hmm, atau Hamin 4. Hamin 4 4 bulan. bisa. Oh, 4 4 bulan. bulan ya. Iya. Belum selesai. Iya. 4 saya pikir 4 4 apa ini? hari. 4 hari. Waduh. Iya, 4 Dahsyat bulan, tuh, Mbak. 4 hari. 4 Iya. bulan, Oh. 4 sampai 5 bulan. Itu nanti Oke. tergantung banyak. Kalau memang di atas 500, kita mungkin minta waktu Hamin 4 bulan ya kita. Ya. Oke. Yang mau ini rencana ada pernikahan ya 4 bulan ya, Hamin 4 bulan harus sudah pesan Iya, sudah pesan karena kan manual toh, Oh iya, Mbak, benar-benar. ini. Ya bukan instan. Benar-benar. Jadi Iya. kalau misalnya pengen souvenirnya berkesan dan awet, kan memang harus cari souvenir-souvenir yang bahan-bahannya juga awet ya. Iya. Itu dan kalau misalnya pilih bahan-bahan handmade ya itu tadi resikonya memang agak menunggu dulu gitu ya. Iya. Dan tetap bisa dilayani dalam jumlah banyak ya. Paling banyak udah pernah sampai berapa tuh? 700. 700-an. 700. Ya. Itu diselesaikan dalam sekitar kurun waktu berapa Kalau bulan? Bu? konektor itu kemarin kan nggak begitu rumit ya Mbak. Jadi kita bisa selesai dalam waktu 2 bulan. 2 bulan Oh, 2 selesai bulan. kemarin ya. Oke. Ini kalau untuk pelanggan atau konsumennya sendiri, apakah sudah dipasarkan ke online? Kalau online, alhamdulillah sebenarnya kita juga udah masuk ke Shopee. Cuma karena ya mungkin untuk rajutan ini mungkin peminatnya baru berkurang, jadi ya untuk Shopee ini agak sepi juga. Oke. Iya. Tapi online udah gitu ya? Sudah. Jadi produk-produk dari Narada ini memang sudah bisa kita lihat atau Iya. kita pesan via online gitu. Iya. Paling jauh pernah dapat pelanggan dari mana, Bu? Untuk sementara ini kita baru sekitar Solo. Solo Raya. Solo Raya, iya. Sekitar Solo Raya ya. Tapi udah luar kota Solo udah mulai banyak ya. Sudah mulai ada juga. Ya. Oke, ini berarti kalau dalam produksinya akan dibantu sama orang atau ibaratnya nanti ada pegawainya ketika memang ada pesanan banyak gitu ya. Kalau misalnya ibaratnya untuk sehari-hari berarti dibuat sendiri masih bisa ya Bu sejauh Masih ini ya. bisa, ya. Oke, ini kalau dari Narada sendiri apakah juga join dengan kegiatan-kegiatan atau komunitas UMKM gitu? Oh, belum. Belum ya. Belum. Ada rencana untuk coba gabung gitu? Pak Wayono atau Bu Retno? Jujur aja Mbak, memang kita buta ya masalah itu ya. Soalnya kita tuh untuk usaha ini ya istilahnya dari awal iseng lah. Ya udah, untuk saya pribadi kan memang seorang ibu yang nggak suka nonggo. Agak introvert gitu ya. Iya. Nggak suka nonggo, akhirnya saya tuh punya inisiatif cari kesibukan apa ya. Oh iya, yang gitu. menghasilkan. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya nih kebetulan ada temen yang ingin merangkul gitu, yang dia punya komunitas UMKM atau mengajak gitu, kira-kira memungkinkan untuk ikut-ikut bareng-bareng nggak? Kita Seneng sih banget. ya, terima kasih. Terima kasih banget kalau misalkan mohon saudara-saudara yang UMKM kalau ada mau komunitas, merangkul saya sangat berterima kasih banget. Iya. Kita sebenarnya sudah lumayan banyak Bu Retno dan juga Pak Wahyono menghadirkan teman-teman dari UMKM Iya. yang dia bergabung di beberapa komunitas gitu, Iya. dan kita bahkan bekerja sama juga dengan komunitas-komunitas tersebut Iya, gitu. iya. Nanti siapa tahu ini jadi momen akhirnya bisa mempertemukan Narada ini dengan komunitas-komunitas Amin, tersebut, amin. ya kan? Iya. Nanti bisa bergabung, dan ketika bergabung pun juga mereka tidak memungut biaya gitu. Maksudnya Iya. untuk anggotanya silakan mendaftar dan ini free gitu. Bahkan ada beberapa manfaat ketika ikut gabung. Nanti ketika misalnya mereka kan sudah bekerja sama nih dengan beberapa
kegiatan event yang ada di Solo ataupun Iya. juga hotel. Nah, nanti kalau misalnya ada pameran dan sebagainya akan sangat punya kesempatan besar gitu diajak berjualan bareng Iya, iya. bareng mereka. Oke, ternyata masih lumayan ada ya dari teman-teman UMKM sendiri yang sebenarnya belum join ke komunitas, tapi kalau ada kesempatan oke-oke aja ya Bu Iya, ya. iya. Oke, kalau sejauh ini sudah pernah mencoba untuk apa namanya berjualan atau buka di kayak semacam acara-acara tertentu gitu Bu Retno atau Pak Wahyono? Belum. Car Free Day lah atau apa gitu? Oh, kalau untuk Car Free Day kita pernah Pernah. berjalan 1 tahun, tapi ya karena ya itu Mbak, mungkin ya waktunya juga kita sempat berhenti juga. Tapi insya Allah rencana nanti kita mau kembali lagi ke Car Free Day. Iya. Kelihatannya kok saya kalau lihat tuh banyak yang mengincar ini untuk Buket. Buket, Iya. Ya insya Allah mohon doanya aja semoga nanti di Car Free Day kita bisa jalan lagi. Oke, berarti ada rencana ya untuk nantinya Iya. bisa ke Car Free Day lagi. Tapi kemarin pas waktu ikut join di Car Free Day, apakah secara omset itu bisa diandalkan atau lumayan Bu? Enggak, Mbak. Oh, enggak Belum ya bisa. sebenarnya Belum ya. bisa. Oke. Soalnya kalau di Car Free Day itu kebanyakan anak-anak tuh tertariknya makanan. Di kuliner. Di iya. kulinernya. Iya. Oke. Iya ya, 1-2 lah ya mungkin Iya. yang tertariknya juga di 1-2, Buket ya. iya. Oke, kita harus jeda lagi Iya. Bu Retno, Pak Wahyono. Iya. Nanti kita lanjut lagi ya menemani Sobat Salopos. Iya. Yang mau gabung kita juga masih tunggu terus sampai jelang jam 10. Silahkan Sobat Salopos bisa manfaatkan 081 226 103 103.
Salopas, kita lanjut lagi masih bersama kami di ruang UMKM ya, by Radio Salopas. Kita juga masih bersama dengan Narada Collection dengan Pak Wahyono dan juga Bu Retno. Narada, saya jadi penasaran, nama Narada ini sebenarnya diambil dari mana sih? Dari nama apa ini? Ini Narada tuh kita ambil dari ketiga anak kita. Oh, singkatan. Iya, betul. Yunanda, kita ambil Yunanda, Nanya. Tiara, Oke. Dinda. Lah itu kan Oh, diambil. nanya itu Iya, iya, dari iya. kalau Yunanda kan panggilannya Nanda. Itu nanya kita itu anak lana. Mm-mm. Terus ranya itu yang nomor 2, Oke. danya itu yang Terakhir. bontot yang terakhir. Oh iya ya, Narada. akhirnya jadilah nama Narada ya. Iya. Dan ternyata Narada ini nggak cuma digunakan untuk yang bisnis souvenirnya ya, tapi Iya, juga yang betul. lainnya juga ya. Iya. Yang kuliner juga Narada. Iya. Oke. Warung Narada. Anak-anak gimana sejauh ini apa ya? Maksudnya ikut support dan juga membantu sesuai dengan apa namanya waktu mereka, karena kan juga kebetulan mereka punya kesibukan sendiri-sendiri Iya, ya Bu ya. betul. Atau gimana bentuk Tapi supportnya anak-anak? Alhamdulillah kalau anak-anak itu sangat mensupport ya. Jadi ngasih semangat. Mah tuh nanti kalau ada pesanan mau diantar itu anak-anak yang Oh yang jalan. nganter. Iya. Wow, iya. Iya iya iya. Alhamdulillah kerjasamanya sangat bagus. Oke, ya karena itu tadi ya, mereka pasti kan punya kesibukan sendiri-sendiri Iya. gitu. Tadi sempat sharing-sharing, ada yang masih kuliah juga, secara otomatis kan banyak tugas-tugas Betul, yang harus mereka kerjakan sendiri ya. Jadi apa namanya, pas waktu sehari-hari mungkin mereka juga aktif di tugasnya masing-masing. Mungkin kalau pas longgar baru ngebantu ya. Tapi Iya. sejauh ini berapa Bu? Tiga. Tiga. Ketiganya support ya. Support Alhamdulillah sangat-sangat. support. Support sangat dan Iya. ikut mau terlibat. Iya. Tidak semua Iya. anak kadang itu mau terlibat gitu. Tapi pernah ada obrolan kayak misalnya, ada nggak di antara ketiga ini yang nanti lebih punya keinginan untuk apa ya, meneruskan usaha, atau ketiga-tiganya kayaknya mama sama papa aja deh gitu, atau gimana? Kalau untuk usaha itu anak-anak kelihatannya enggak sih. Iya. Apalagi untuk masalah rajutan ini. Sebenarnya bisa mereka itu yang cewek-cewek. Cuma ya itu anak muda sekarang itu kan lebih seneng HP, bukan anak saya. Iya. Yang tetangga anak-anak muda itu juga sulit mau diajarin seperti itu. Dan ini kebetulan ada kemarin ibu-ibu minta datang ke rumah, Bu saya mau belajar rajut. Saya senang sekali ya. Terus ya ini belajar, ternyata ya Bu nggak semudah yang saya bayangkan. Kayaknya harus Iya. punya ini juga ya Bu, apa, Kesabaran. kesabaran ekstra ya. Iya, kesabaran, ketelitian itu memang kalau untuk kerajinan tuh kerajinan apapun Betul betul. itu memang kita harus memerlukan kesabaran, ketelitian, juga yang pasti kemauan. Iya ya, mohon maaf kalau untuk yang kesabarannya setipis tisu ya, kayak kita ini ya, lebih baik mundur pelan-pelan aja. Karena ya pasti udah nggak tahan ya. Saya mungkin lagi sejam 2 jam aja udah ngerasa ini ya, apa namanya, kok nggak selesai gitu, udah komplain terus ya. Itu kenapa mungkin ya mayoritas lebih ke mungkin ibu rumah tangga yang menjalankan usaha ini gitu. Kalau saya malah justru mulai sejak SD itu, Mbak. Oh, iya? Iya. Wow. Sejak SD itu saya sudah bisa nyulam. Buat taplak, buat apa itu pokoknya sulam. Itu saya malah sejak SD. Sejak SD itu saya sulam sama krestek. Oke. Krestek tuh saya sudah mempunyai anak 3. Itu kalau saya hitung udah 50-an krestek, Mbak. Wow. Itu tapi sayangnya satu pun nggak bisa pasang. Soalnya begitu jadi udah ada yang nampani gitu. Kalau untuk sekarang saya memang untuk
krestek saya nggak begitu tertarik ya. Soalnya apa? Kalau krestek tuh memerlukan waktu yang sangat Lama. panjang. Ya, nggak kita lihat besar kecilnya. Kalau sebesar ini Mbak, tutup gorden yang sebesar ini saya pernah buat seperti itu kita membutuhkan waktu 3 bulan. Wow, ini berarti untuk ukuran 1 meter, lebar 1 meter Iya, ya, lebih ya. itu waktu itu ada pesanan 2 kali apa 3 kali ya waktu itu. Perjamuan kudus itu loh, 12 murid Tuhan Iya, itu. iya, iya. Kita dapat pesanan 2 kali itu, 3 bulan makan waktu. Setelah saya pikir-pikir kalau krestek sama rajutan 3 bulan aku katakanlah bisa dapat tas 10. Kalau krestek saya 1 baru dapat. Iya, iya. Hasilnya hampir sama. Kita akhirnya kalau untuk rajutan karena udah usia juga, untuk mata juga butuh ketelitian toh Mbak. Nah, akhirnya saya untuk krestek saya hentikan dan kita lanjut sampai sekarang rajut. Rajut itu pun saya membuatnya malam hari. Jadi sore sampai malam tuh saya ngerajut. Pagi saya buat bunga kawat, bulu kawat. Siang kita ngelayani Iya, kulinernya. kuliner. Waduh, berarti nggak ada jeda ini ya, nggak Iya. non-stop ya. Non-stop. Pagi, siang, sore, malam pun juga masih Iya. ada aja yang dikerjain ya. Memang kita tuh kadang melihat orang tuh sawang sinawang ya Bu ya. Iya. Maksudnya orang kalau ngelihat wah jadi pengusaha itu enak ya gitu ya, nggak perlu Enggak seenak ya. itu. Tapi di satu sisi juga mereka juga kerjanya luar biasa, jam kerjanya berarti Iya. justru malah nggak ada jam kerjanya ya. Dari pagi sampai malam terus gitu. Apalagi ya Mbak, kalau kita usaha dengan modal pas-pasan tuh ya memang sangat repot. Iya. Oke. Lain kalau yang mereka yang di sana itu Sudah punya ada modal usaha, dulu. modal udah lebih dari cukup, mungkin agak enakan ya. Oke, tetap ada perbedaannya Iya, dan memang nggak iya. bisa dipungkiri modal itu sangat berpengaruh. Iya, sangat Sangat berpengaruh. berpengaruh. Tapi Iya. bukan berarti yang misalnya gini, kita mengedownkan atau menurunkan semangat teman-teman yang juga dalam posisi yang nggak punya modal. Bukan berarti nggak bisa buka enggak. gitu ya. Pokoknya yang Buktinya bisa. nggak punya modal pun semangat. Saya sendiri jujur untuk modalnya sangat tipis, tapi kita tetap semangat. Berarti begitu ada orderan, hasil orderan itu langsung saya belikan bahan. Oke, Gitu, oke. iya. Jangan dipakai dulu ya kalau Enggak, misalnya bisnisnya enggak. atau usahanya Kalau- masih kecil ya. Kalau dipakai saya sistemnya seperti ini Mbak. Misalkan hari ini saya ada uang hasil Masuk, rajutan itu katakanlah 50. 50 itu kita simpen yang 10. Oh, Yang iya. 40 kita belikan bahan. Oke. Nanti yang 10 tetap kita simpen. Oke. Mungkin nanti anak butuh, mah aku butuh Apa? jajan, Iya, apa benar, mah benar. aku butuh beli ini, beli itu masih ada Ada sisa. simpanan. Iya. Oke. Modelnya kita seperti itu. Oke, gitu tips untuk mengelola keuangan ya dari Bu Retno untuk teman-teman yang memang sekarang dalam posisi masih merangkak Iya. menjalankan Dan usaha jangan ya. lupa kalau kita punya rezeki jangan lupa untuk menyisihkan untuk infak. Nah, itu dia. Itu yang kadang tuh di luar apa ya? Di luar logika ya bahwa itu tuh memang bisa ngebantu juga untuk memperlancar jalan kita gitu. Iya, saya pun kalau misalkan kita jual kuliner itu ya, misalkan hari ini saya dapat 10.000 pun, itu tetap saya ambil infak. Wah, Masya 10.000 Allah pun sekali. tetap saya ambil Oke. dan saya sisihkan separuh untuk nanti untuk jagan, istilahnya kalau ada Kebutuhan. yang lain-lain
10.000 pun tetap tak bagi itu. Oke, aduh Iya. luar biasa sih. Tapi emang gitu ya, uang Iya. nominal kalau udah di tangan ibu-ibu itu kayak 1.000 aja udah langsung ada apa namanya alurnya sendiri-sendiri. Iya. Oke, tapi ini ternyata tadi kalau saya ngobrol offline sama bapak ibu ya, aduh ini gimana nanti kita ngobrol apa? Ternyata ini udah hampir jam 10 loh, nggak kerasa ya. Nggak terasa. Ternyata nggak nggak Semenakutkan. menakutkan. Oke, Bu Retno dan Pak Weno, tapi saya pengen bertanya gitu dari tadi sebenarnya. Kan ini bisnis yang dilakukan atau usaha yang dilakukan ini kebetulan berpartner dengan pasangan. Iya. Kan? Dan barangkali juga ada di antara Sobat Salopas yang pengen banget sebenarnya buka usaha sama pasangannya gitu. Iya. Nah, ini ada tips buat teman-teman atau Sobat Salopas kalau kita buka usaha bareng pasangan itu plus minusnya apa, harus punya apa gitu yang dimiliki, dalam hal ini bukan hanya modal ya, Iya. maksudnya di luar itu. Ada pesan mungkin dari Bu Retno dulu atau Pak Wahyono dulu, silahkan. Ayah dulu aja. Ayah dulu, Pak Wahyono, gimana Pak? Baik, yang namanya usaha bahkan tidak hanya di bidang usaha saja. Kalaulah dengan pasangan itu yang pertama yang harus kita jadikan dasar adalah pertama kebersamaan, yang kedua adalah keterbukaan, dan yang ketiga harus saling support dan juga saling mendukung. Oke. Oke, iya sih. Kebersamaan itu udah poin plus banget ya. Di saat yang lain curi-curi waktu Iya. untuk bisa bersama. Iya. Ini bersama terus 24 jam Sobat. Gak usah curi-curi waktu juga udah ketemu udah pasti. Kebetulan kita dua-duanya tuh nggak suka nongkrong ya Mbak ya. Jadi siap, kita oke. kalau udah sampai di rumah ya udah kita duduk manis di rumah depan TV sambil ngobrol dengan anak-anak Oh, gitu iya. lah. Kalau untuk usaha ini memang kerjasamanya kita dengan ayah dengan anak-anak itu, kalau saya pribadi kan jujur nggak bisa naik motor. Lah itu kerjasamanya kalau saya butuh Apa-apa. katakanlah ya aku butuh bawang. Mas Nanda, Mbak Rara, ini mama butuh ini. Ya nanti anak yang jalan. Oh. Mungkin anak berangkat sendiri atau saya yang bonceng, Dibonceng, diantar gitu ya. Kerjasamanya Aduh, kita seperti ini. sangat manis, romantis Iya. ya. Itu Sobat Salopos ya, Dan idam-idam. alhamdulillah kita berlima di rumah itu keterbukaan dan kejujuran anak-anak tuh bisa diacungkan jempol juga. Wah, ini panutan banget ya. Di saat ada mungkin beberapa keluarga atau anggota keluarga yang dalam komunikasi aja kadang masih mengalami kesulitan gitu. Tapi alhamdulillah ini dari Pak Wahyono, Bu Retno memberikan contoh ya bahwa ketika setiap hari berkumpul jadi satu pun sebenarnya itu nggak menjadikan alasan bosen ini untuk komunikasi yang tidak lancar gitu ya. Iya. Jadi kan kadang tetap orang kan ngerasa ada waktu bosen, terus kadang kan orang alasan karena bosen terus ya udah deh renggang dulu. Nah ada kan yang seperti itu ya Bu ya. Oke, Bu Retno mungkin ada tambahan tips tetap lancar berbisnis bersama pasangan gitu. Ya itu, Selain kerjasama gitu mungkin apa? kalau untuk bisnis itu memang harus ya kita harus kesabaran yang harus Sabar. yang kita harus kita utamakan. Memang ya gimana ya, kalau nggak ada kesabaran ya mungkin nanti rezeki menjauh sendiri. Iya betul. Iya. Sudah emosi semuanya gitu ya. Iya. Ya udah malah nggak selesai masalahnya, malah Iya, direbutin mulu gitu ya. Iya. Oke baik. Oke, sangat inspiratif sekali nih Sobat Salopos ya. Kita belajar paling tidak sih 2 hal, dalam hal bisnis dan juga dalam hal keharmonisan keluarga di sini yang kita lihat dari pasangan Pak Wahyono dan juga Bu Retno ya. Semoga bisa menjadi inspirasi
inspirasi untuk Sobat Salopas semuanya, baik dalam berbisnis ataupun juga menjaga keharmonisan keluarga atau berbisnis bareng keluarga. Sekali lagi Pak Wahyono terima kasih banyak, Bu Retno terima kasih banyak. Iya. Sukses untuk Narada. Amin. Narada kasih, Collection, Narada amin. kulinernya Iya, ya. amin. Salam juga untuk anak-anak. Semoga anak-anak juga sukses ya. Iya. Pokoknya berkah selalu untuk keluarga. Amin. Ya, terima Kami juga kasih. sangat berterima kasih dengan pihak Solopos yang sudi menerima saya di ruangan pagi ini. Siap. Terima kasih, sehat selalu Pak Amin. Wahyono, Bu Retno. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Salopos, terima kasih banyak untuk yang sudah stay tune bareng kita di ruang UMKM by Radio Salopos ya. Next time kita ada lagi pasti ngobrol bareng UMKM yang lain. Sekaligus juga saya Ika Wibowo pamit. Stay tune bareng kita terus. Habis ini ada musik asik menemani Sobat Salopos. Selamat pagi, sampai jumpa.